warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim wa bihamdihi Subhanallahil azim wa bihamdihi Subhanallahil azim wa bihamdihi, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh, para pencinta pengajian hafizakumullah. Dalam kesempatan ini kita mengkaji salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 yang apabila keempatnya ini ada pada diri kalian, maka tidak ada masalah walaupun kita luput dari gemerlapnya dunia. Artinya seandainya pun kita tidak diberikan dunia ini, ya, tapi kita memiliki yang 4 ini, maka kita sudah termasuk orang yang sangat beruntung. Ya. Cukup yang 4 ini akan membuat kita bahagia, sukses dunia dan akhirat. Ya. Mana yang 4 yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, hifzu amanatin, bisa menjaga amanah. Ya. Kalau kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat bisa menjaga amanah, maka ini adalah karunia yang luar biasa. Karunia yang sangat tinggi nilainya, ya, yang akan membuat kita insyaallah selamat dunia dan akhirat. Ya. Sifat amanah yang ada pada seseorang manusia, ya, itu tidak gampang. Tidak semua orang bisa amanah. Kadang-kadang di saat kita diberikan suatu amanah, ya, kita tak pandai menjaganya. Mudah-mudahan kita semua bisa, ya, amanah, ya, dalam segala hal. Yang kedua, sidqu hadis. Apabila kita berbicara, ya, kita bisa berkata yang jujur. Kecilan. Ya. Jadi kejujuran juga merupakan kunci kesuksesan,
kunci kebahagiaan. Kalau kita sudah jujur, insya Allah apapun yang kita lakukan, insya Allah sukses. Ya. Kadang-kadang orang salah pemahaman, dikirain bahwa kalau ingin sukses itu harus pandai bohong katanya. Ada orang yang pernah saya dengar seperti itu. Kalau mau sukses harus pandai bohong. Itu adalah pemahaman yang sangat keliru. Ya. Kalau dikaji lebih mendalam, ya, kebohongan itu sebenarnya adalah termasuk sebab kehancuran. Karena kalau kita sudah berbohong, ya, memang mungkin kita akan mendapat suatu keuntungan sementara, tetapi ujung-ujungnya kita akan hancur. Ya, kita akan sedikit demi sedikit akan diketahui kebohongan kita oleh orang lain yang akan menghasilkan ketidakpercayaan orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, wa husnu khaliqah, ya, mempunyai perangai yang baik. Ya. Artinya dalam segala hal, ya, kita berupaya, ya, punya akhlak yang mulia, punya akhlak yang terpuji, ya, bisa berkata yang membuat orang senang, kata-kata yang lembut, itu termasuk husnu khaliqah. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa iffatun fi tu'mah. Kita tindih dalam menjaga makanan. Ya. Ini keempat hal ini apabila ada pada diri kita, ya, insyaallah itu adalah kunci keberhasilan, kunci kesuksesan dalam segala hal. Kalian mau menjadi pengusaha yang sukses, miliki dulu sifat-sifat yang empat ini. Ya. Mau menjadi guru yang sukses, miliki dulu yang empat ini. Apapun yang kita lakukan, kalau keempat ini ada pada diri kita, insyaallah, insyaallah, sekalipun kita tidak memiliki apapun di atas dunia, insyaallah aman sudah. Kita akan dijamin. Tidak usah susah hidup di dunia ini. Yang penting memiliki empat hal ini. Apa yang pertama? Menjaga aman. Yang kedua, jujur. Bersifat jujur. Yang ketiga, perangai yang baik, akhlakul mulia. Yang keempat, tindih. Jangan sampai kita memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga sekali perut ini, jangan sampai masuk barang haram, ya. Sekalipun hal yang sepele, sekalipun hal yang mungkin bagi kita itu adalah kecil, tetapi sudah masuk ke dalam perut kita, itulah akan menyebabkan kehancuran pada diri kita. Kemudian diriwayatkan, ya, dari Abdullah bin Umar juga bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kadzdzaba al-'abdu taba'ada al-malaku milan min natni ma jaa'a bihi." Apabila ada seorang hamba berbohong, ya, maka malaikat akan menjauhinya 1 mil. Ya. Kenapa? Min natni ma jaa'a bihi, karena busuknya bau daripada kebohongannya. Ya, malaikat pun tidak berani mendekat. Ya. Seandainya kita manusia diberikan penciuman seperti malaikat,
ya, bisa mencium bau kebusukan dari hal yang ya bersifat maknawi seperti ini, mungkin manusia banyak yang akan menjauh dari kita juga. Ya. Malaikat pun akan menjauh dengan kebohongan kita. Ya. Dan sedikit demi sedikit juga manusia lama-lama juga akan menjauh. Kalau kita sudah sering berbohong, ya lama-lama orang juga tidak senang sama kita. Ya. Ternyata kebohongan itu adalah busuk dia, bau. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Disebutkan bahwa ini dari Syahr bin Khawshab radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, mali arakum tatahafatuna fil kadhib kama tahafatul farash fin nar, ala inna kulla kadhibin maktubun ala ibni adam illa fi thalathin. Ya. Kenapa saya melihat kalian itu terus menerus ya menyepelekan yang namanya kebohongan. Ya. Orang kadang-kadang biasa dalam berbohong. Ya, bahkan dijadikan satu kesenangan. Ya. Senang berbohong. Dia buat kebohongan menjadi kebiasaan, ya. Ya. Jadi apa kata beliau? Tidakkah kalian tahu bahwa ya kebohongan itu akan langsung tercatat, ya, kecuali 3 saja. Ya, kebohongan itu akan berdosa kecuali 3. Ya, ada tempat kita boleh bohong. Ya, ada 3 tempat orang boleh bohong. Mana dia yang 3? Ya, selain itu enggak boleh. Ya, yang 3 ini boleh. Mana dia? Yang pertama, kadzibir rajuli ya imra'atahu liyurdiyaha. Kebohongan seorang suami kepada istrinya untuk membuat istrinya ridha, senang. Nah, ini boleh nih. Pesenang seninan. Kita bohong untuk menyenangkannya, supaya dia senang. Mana contohnya? Nah, dindaku tersayang, ya, alismu lentik. Nah ini, padahal dek saya lentik lalu, ya. Masya Allah, luar biasa cantiknya dirimu, wahai dindaku tersayang. Tidak ada wanita yang lebih cantik daripada dirimu. Padahal penuh. Ya. Ya. Kita bilang seperti itu, senang dia. Senang. Ya, boleh seperti itu. Nah, di sana enggak boleh terlalu jujur, ya. Yang kempireng lalu. Kempireng bemla. Ambu marah, tabang ngepot. Nah, itu berarti kita membuat istri kita ya kecewa. Ya. Nah, di sana boleh bohong, tapi dengan tujuan apa? Untuk membuat istri senang. Tapi jangan terlalu berlebihan juga. Lamun sande sesuai lalu aja curiga. Ya. Ya. Aku dendek marah cerita dengan aparan dimensionina bajang jadi gama lantong-lantong entut mampun duren. Badan senina 2, ya. Kentut istrinya yang muda. Siapa yang kentut? Saya, Kanda. Oh, pantas seperti bau duren. Kemudian istrinya yang tua kentut. Ya. Siapa yang kentut? Saya, Kanda. Pantas busuk sekali. Ya.
itu kurang pandai membuat istrinya bahagia. Ya. Maka Rasulullah SAW pun pernah mencontohkan, ya, bagaimana supaya istrinya semuanya senang. Ya, salah seorang istrinya yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang Siti Aisyah termasuk istri beliau yang paling muda, yang beliau nikahi masih kecil, ya, umurnya masih kecil, ya, sehingga agak berani untuk menyampaikan hal yang beliau ingin sampaikan, ya. Kalau yang lain sudah tua-tua jadi agak pemalu, ya. Siti Aisyah sempat, siapa sih di antara istri-istrimu yang paling engkau cintai? Padahal di saat itu istrinya banyak yang hadir, ya, bukan hanya beliau, ya. Akhirnya Rasulullah menjawab dengan sangat bijaksana supaya istri-istrinya tidak ada yang kecewa, supaya istrinya semuanya senang. Gimana jawaban beliau? Udah, nanti siapa yang saya datangi, ya, dan saya kasih hadiah, itulah istriku yang paling kucintai. Silahkan kalian ke rumah masing-masing nanti malam, ya, siapa yang saya datangi dan saya kasih hadiah, dialah yang saya paling cintai, ya. Akhirnya malam itu didatangi Siti Aisyah, dikasih hadiah. Oh, berarti saya yang paling kau cintai ya Rasulullah? Oh iya, tentu saja, ya, tapi diam-diam, jangan kasih tahu yang lain, ya, rahasia. Udah, sekarang saya mau tempat yang giliran, ya, saudarimu yang lain. Karena beliau kan banyak istri. Ya, terima kasih ya Rasulullah, baik suamiku. Pergilah beliau ke istrinya yang lain juga. Di sana sama juga, ya, dikasih hadiah juga. Oh, berarti saya yang paling kau cintai. Iya, betul. Ke sana sama juga, sampai semuanya, ya. Akhirnya semua merasa paling dicintai. Itulah bijaknya seorang suami. Mampu enggak kita seperti itu? Ya, kalau belum mampu jangan menikah lagi. Kalau belum mampu cukupkan sudah satu, ya. Ya. Kadang-kadang kita baca ayat itu sepotong, ya. Yang kita baca hanya fankihu minan nisa mathna wa thulatha wa ruba, sampai sana, enggak dilanjutkan wa in khiftum alla ta'dilu. Padahal syaratnya di sana yang itu, yang terakhir itu, wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu khawatir takut tidak mampu adil, fawahidah, cukup satu. Nah, cemoh nih ibu-ibu, nyepeng nanti aja, ya. Ya, yang kedua tempat kita boleh bohong itu, ya, kadzibir rajuli fil harb, kebohongan seorang laki-laki pada waktu perang. Nah, di dalam peperangan boleh bohong. Dan tidak bisa kita terlalu jujur kepada musuh, ya. Kalau habis kita. Nah, di sana boleh kita bohong, ya. Ya, fa innal harba khud'ah. Karena yang namanya peperangan itu memang ada tipu daya. Kita perlu saling menipu, ya, saling tipu untuk saling mengecoh. Ya, kita kecoh musuh kita. Karena di sana di dalam peperangan, ya, yang kita harus capai adalah kemenangan. Ya. Yang ketiga, kadzibir rajuli fil islah bainaz zawjain. Ya, jadi kebohongan seorang untuk menyatukan kedua suami istri. Boleh kita berbohong di sini, ya. Berbenten ada yang bersopok, ada yang rujuk malik kemana? Antara suami istri harus kita pandai menjadi pemersatu, ya. Apa istilahnya? Ya, orang yang selalu
menyatukan, sebagai tukang juru damai. Ya. Jangan justru kita memperpanas masalah, ya. Ya ini. Terutama kalau kita sebagai orang tua, ya. Sebagai orang tua, anak kita masih muda-muda misalnya, menikah kemudian ribut, udah harus pandai untuk mempersatukan. Gimana caranya? Di sana boleh kita bohong untuk mempersatukan mereka. Ya, misalnya walaupun mungkin tidak pernah diucapkan oleh si wanita, ya, bahwa dia sangat mencintai suaminya, tapi kita sampaikan saja, istrimu itu luar biasa cintanya pada dirimu. Tidak ada yang dia lebih cintai daripada dirimu. Saya tahu itu. Nah, ini kan padahal kita tidak tahu. Betul nggak itu? Tidak tahu kita, tapi boleh itu. Untuk apa? Supaya mereka bersatu. Ya, itu boleh. Ya, untuk mempersatukan dua pasang suami istri. Jangan memperpanas, memperkeruh. Ya, sudah orang kelahi semakin dipanas-panasin. Dan aku jak sayang kayak satak dengan nina penuh. Ini namanya memanas-manasin. Ya. Ya lalu saya manyam lalu mentiru. Buka hajak jelojok tuh. Ini namanya orang kurang ajar itu. Ya. Kita harus pandai gimana caranya supaya mereka bersatu. Sanjung si wanita di depan suaminya. Sebaliknya nanti sanjung si suami di depan istrinya. Masya Allah, anakku, ya suamimu itu luar biasa. Sulit kamu akan dapat laki-laki seperti dia. Oh, dia itu Masya Allah satu-satunya laki-laki yang seperti itu. Nggak kau dapatkan dimanapun kau cari, di toko manapun. Sampai di mall pun kamu cari, nggak akan kau dapatkan seperti dia. Memang ada. Memang nggak dijual ya, memangnya ada manusia dijual ya. Ya, begitulah kira-kira ya cara kita mempersatukan. Ya, bahkan tidak pernah dia titip salam ya si istri kepada suaminya, tapi kita sampaikan ya, istrimu mantan istrimu titip salam sama kamu. Ini untuk supaya mereka bisa bersatu rujuk ya. Ya. Itu para jamaah, okay? Jadi selain daripada tiga hal ini tidak boleh kita berbohong ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalul 'abdu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktabu indallahi siddiqa." Ya. Hendaknya kalian jujur. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita kepada surga. Maka di saat seorang hamba terus menerus jujur, ya berjuang, berusaha untuk jujur, maka ya terus sampai suatu saat dia akan tertulis sebagai atau tercatat sebagai orang yang jujur, siddiqan. Hendaknya seorang hamba terus menerus berusaha untuk jujur sampai nanti dia mendapatkan gelar siddiqan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang siddiq, orang yang jujur, dan itu adalah salah satu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Pada anak semua ya, tolong
jaga, jangan sampai banyak berbohong ya. Lebih-lebih dalam menuntut ilmu. Jujur kalian, ya, kejujuran paling utama. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita buka tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ada pertanyaan dari pemirsa yang budiman. Nah, sebentar dulu kita jawab dari masyarakat online. Silakan. Dari Rizwan Al-Yamani. Nah, ini pertanyaannya dari Rizwan Al-Yamani. Mau bertanya, Niki Abah, lunasan amalan agar perasaan kita hilang sama orang di masa lalu. Ya, gimana? Apa amalan-amalan yang perlu kita baca atau kita lakukan supaya bisa menghilangkan perasaan ya masa lalu ya. Mungkin dia ini kayaknya putus cinta ya, sehingga itu aja dipikirkan ya. Gimana supaya masa lalu itu bisa terlupakan ya. Yang paling ampuh adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hatimu akan tenang ya. Kalau kita banyak berzikir, insyaallah segala masalah kehidupan kita akan menjadi bersih ya, aman. Hati kita jadi bersih, dia tenang kita. Ya, insyaallah ya. Kalau hati sudah tenang ya lupa sih kita dengan hal-hal yang dahulu. Ya, ada lagi? Itu ada yang sebentar dulu itu kita selingi. Dari siapa? Rian, ayo. Iya, jadi satu-satu dulu. Yang disebut di sini kebohongan suami kepada istri boleh kalau niatnya untuk membuat istri senang. Bagaimana sebaliknya? Kalau dari istri kepada suami, ya sama. Ya, biasanya kalau dalam hadis itu yang laki saja disebut, tapi maksudnya adalah Suami istri. perempuan juga. Ya, karena kalau dalam bahasa Arab, ya, kalau sudah laki disebut masuk perempuan. Tapi kalau perempuan disebut tidak masuk laki. Makanya sama dengan domir. Ya, kalau kita mau berdoa, misalnya doa untuk mayit, ya kita tidak tahu mayitnya ini laki atau perempuan. Ya, pakai saja domir laki. Kalau ternyata perempuan, tidak apa-apa, karena sudah masuk dia. Ya, bingung kita, ini laki atau perempuan, tidak sempat nanya. Pas langsung berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, maka makonunina. Ya, seharusnya apa kalau perempuan? Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha. Ya, tidak apa-apa. Ya, walaupun kita pakai hu, karena kalau sudah sebut laki masuk perempuan. Begitu juga ini ya. Laki-laki disebut berarti istri juga sama. Jadi istri boleh dia menyanjung suaminya untuk menyenangkan dia supaya suaminya senang, padahal dia birang letak semaman. Lagu apa nih? Masya Allah, denara baik gagahan si Sida kakak. Sida doang paling gagah segita. Sama ini bohong yang dibolehkan. Ya, kita kembali ke online dulu. Ya, banyak sekali. Apa lagi ini? Gimana hukumnya orang yang taruh tapi yang laki-lakinya tidak jujur kepada perempuan dan si laki-lakinya masih ada yang ditutupi? Ya. Gimana hukumnya ta'aruf antara laki dan perempuan tapi si lakinya tidak jujur? Anda boleh ini, termasuk kebohongan yang dapat dosa itu. Tidak masuk kepada yang tadi 3 kebohongan yang boleh itu. Yang kalau yang ini ya.
Nah, karena masih belum suami istri dan kebohongannya untuk mengelabui ini. Bukan untuk menyenangkan tapi mengelabui namanya, ya. Ya sengaja kalau le Facebook kan foton sama masih lain waktu masih SMA. Padahal umur masih seket. Ya. Nah, ini kebohongan ta'aruf lewat Facebook, ya. Ya. Akhirnya kelihatan muda. Ya, ini kebohongan yang mengelabui namanya. Ya, tidak boleh. Ya, terus? Apakah berdosa seorang istri merasa kesal terhadap mertua karena sifatnya yang selalu membuat anak-anak bertengkar? Ya. Gimana hukumnya? Apakah berdosa seorang istri yang kesal kepada mertuanya? Karena mertua selalu membuat Anak-anak bertengkar. ya mereka menjadi bertengkar. Nah, jadi begini, yang namanya mertua itu sama hukumnya seperti ibu bapak kita. Ya, wajib kita berbakti kepada mereka, kesal kepada mertua. Ya, jadi berbenten tuh ngalahan. Ya ngalahan jok mentoa, ya. Ya kecuali kalau memang mertua ini sudah sudah sangat piwal dari hukum-hukum agama, ya. Dia misalnya berbuat hal-hal yang diharamkan oleh agama, yang mungkin bertujuan untuk merusak rumah tangga kita, ya. Tapi kita harus melakukan perlawanan dengan hal yang baik-baik, yang yang bagus, ya. Ya. Jadi supaya jangan sampai hubungan kita dengan mertua juga retak. Bagaimana supaya kita lebih bijaksana di dalam mujadalah dengan mertua kita, okay? Karena bagaimanapun juga bakti itu tetap wajib hukumnya, okay? Sebagaimanapun jeleknya kita tetap wajib bakti, okay? Apalagi? Betulkah istri yang soleh itu istri yang siap dimadu? Ya, ini ada pertanyaan lagi. Apa betul istri soleha itu adalah istri yang siap untuk dimadu? Ya, itu betul memang, ya, betul, ya. Karena kalau dia betul-betul seorang yang solehah, tentu dia akan berupaya untuk bisa mengamalkan ajaran Islam dengan kafah, ya, dengan menyeluruh. Di antara ajaran agama itu adalah membolehkan suami untuk menikah lebih dari satu. Mah ini jasili nih ibu. Ya, saya harus menyampaikan, ya. Ya, jadi ya artinya kita berusaha, ya. Mungkin tidak ada wanita yang bisa, tapi dia berusaha. Kalau dia berusaha bisa, kalau dia mau, ya. Ya. Tapi asalkan si laki-laki juga bisa adil. Cukup. Ada lagi tadi itu dari Rian, masih ada tadi saya lihat. Mangkin juluk sekali, nggih. Niki juluk sebentar. Ada Rian. Pokoknya dia tidak mesti kedua suami istri saja tempat kita, boleh siapapun yang kita ingin satukan, ya. Kalau di dalam riwayat yang lain islah dzatal bain katanya, artinya mempersatukan dua orang yang sedang
sedang berseteru, ya walaupun dia bukan hubungan suami istri, ya mungkin antar tetangga, ya sedang berseteru, kurang bagus, kurang nyaman, ya kita berusaha untuk mempersatukan, ya kita berusaha walaupun dengan sedikit kebohongan, ya tapi tujuan kita untuk mempersatukan itu juga masuk dalam hadis ini, ya. Pak, ya. Ya. Gimana ini kita menyelamatkan seorang pencuri? Ya. Kita berbohong. Ya. Ditanya sama orang, pernah lihat gak pencuri tadi lewat? Ya. Kesana dia, padahal dia yang sembunyikan. Ya. Bagaimana ini? Ya kalau kita ada pertimbangan di sana untuk menyelamatkan nyawa, ya. Ya. Kita berniat untuk menyelamatkan nyawa, karena biasanya kadang-kadang penduduk itu memain hakim sendiri. Kadang-kadang orang hanya mencuri hal yang sepele tapi sampai dibunuh. Ya. Itu kadang-kadang sulit untuk bisa diselamatkan itu. Kalau udah ketemu pencurinya mati sudah biasanya. Ya. Maka itu sudah tidak sesuai dengan syariah. Padahal kalau syariat tidak boleh kita membunuhnya. Ya. Kalau orang mencuri, kita lihat ukuran yang dia curi. Kalau sampai mencukupi ukuran boleh dipotong tangan, baru boleh potong tangan. Ini dengan sekedar paling sempeda, mati. Nah, ini namanya menyelamatkannya walaupun dia pencuri. Nah, itu mungkin yang ditanyakan ini pernah terjadi sama salah seorang tuan guru yang kita kenal sebagai waliun min auliyaillah termasuk, ya, yaitu Tuan Guru yang ada di Iwan, Tuan Guru Abdul Waris, ya, pernah beliau menyelamatkan pencuri, dimasukkan ke dalam jubahnya. Tengah malam beliau sedang sengaja keluar, ya, untuk melihatlah ciri-ciri Lailatul Qadar, ya, karena Lailatul Qadar itu ada ciri-cirinya disebutkan dalam hadis, ya. Di saat beliau keluar tengah malam, lari orang mau diselamatkan, padahal pencuri. Akhirnya beliau masukkan ke dalam jubahnya. Ya ndek berdagang lagunya lebihan dia. Ya. Masa dia megang sesuatu, ya, ndak. Dia masuk ke dalam jubahnya beliau. Datang orang yang mengejar pencuri. Dan guru, ada mudisrian baru maling liwat. Oh, tuh lah, jangan sedikit. Dia selamatkan. Ini namanya berbohong untuk menyelamatkan. Ya. Ya, di sini lebih besar manfaatnya daripada kalaupun ada mudarat, tapi lebih besar manfaatnya. Okay. Kemudian ini pertanyaan dari Batam. Ada pertanyaan dari Batam lagi. Semendak, tinggal satu ini aja. Ya. Dua, bagaimana pandangan Islam dengan masalah harta suami, harta istri. Pandangan Islam masalah harta suami dan harta istri.
harta istri. Ya. Ini ada pertanyaan dari Batam. jamaah kita yang sedang menyaksikan pengajian ini dari Batam. Ya. Bagaimana pandangan Islam sebenarnya? Ungkapan yang mengatakan harta suami adalah harta istri. Sedangkan kalau harta istri adalah harta istri, bukan harta suami. Ya. Memang itu seperti itu dia. Ya. Artinya apa? Dalam satu sisi maksudnya di sini. Ya, di satu sisi kalau misalnya istri itu punya harta yang dia bawa dari ayahnya misalnya, ya, itu merupakan harta dia, ya. Karena istri tidak berkewajiban untuk menafkahi suami. Boleh dia biarkan harta yang dia miliki dia biarkan, ya. Tapi kalau suami berkewajiban untuk menafkahi istri, maka apa yang menjadi harta suami wajib dia gunakan juga untuk menafkahi istri. Dari segi itu maksudnya. Tapi bukan berarti secara menyeluruh, artinya mentang-mentang harta suaminya kemudian dia merasa memiliki dan dia akan berhak untuk tasarruf, untuk menggunakan harta suaminya semaunya, enggak. Ya, boleh dia gunakan sesuai dengan hak yang sudah ditentukan oleh agama, ya. Jadi tidak makna ungkapan tadi itu tidak sebesar-besarnya, enggak, ya. Bukan secara umum, enggak, ya. Ya. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan warisan, ya, tetap juga harta istri nanti berhak untuk diwarisi oleh suami. Mana contohnya? Ini sang istri memang kaya dari sebelum menikah, ya. Tapi udah dia dapat bagian dari orang tuanya, misalnya dapat uang tanah misalnya, ya. Menikah dia dengan seorang laki-laki, ya, jelas laki-laki, masa perempuan. Ya. Enggak lama si wanita ini meninggal dunia, berhak enggak si suami dapat warisan nanti dari harta istrinya ini? Berhak. Ya, termasuk dia dalam warisan. Nah, enggi. Sama halnya apabila suami punya harta meninggal, maka istri berhak untuk mendapatkan warisan dari suami. Jadi jangan disalahpahami ungkapan itu. Ya, ungkapan itu artinya istri itu tidak berkewajiban untuk menafkahi suami, berbeda dengan suami berkewajiban untuk menafkahi istri. Itu maksudnya yang tadi itu. Harta suami adalah harta istri bukan harta suami. Ya. Oh, masih doang nih, Demin duduk nih. Mau nanya, apakah boleh menikahi wanita lebih dari 4? Meskipun penjelasan yang ada dalam Al-Quran itu ada 4 saja. Apa hukumnya menikahi lebih dari 4? Iya. Boleh enggak kita menikah lebih dari 4? Katanya pertanyaannya ini. Ya Allah. Ya. Menurut pendapat yang sudah disepakati oleh para ulama, makna daripada ayat suci Al-Quran yang mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba, di sana adalah bimakna au, ya, atau 1 atau 2 atau 3 atau 4. Ya, jadi batasnya 4. Kalau lebih dari 4 itu sudah haram, tidak boleh. Gimana kalau dia menikahi itu? Ya, berarti yang lebihnya itu sudah tidak sah. Ya, berarti udah. Kalau menurut pendapat yang sudah ijma' para ulama,
ya berarti yang selebihnya itu zina sudah itu. Ya, makanya kalau ada orang yang ya berbuat seperti itu, ya sudah keluar dari ya hukum yang sebenarnya. Cuman memang ada pendapat yang nyeleneh. Ya, pendapat yang nyeleneh. Ya, ini pendapat yang tidak benar. Cuman ya dia mentafsirkan atau mengartikan ayat hanya dengan semaunya. Dia mengatakan wau di sana adalah artinya tambah, ya. Wau di sana artinya adalah ziyadah, artinya boleh menikahi apa? 2 tambah 3 tambah 4 pirajarin. Baun sampai siwa berarti. 2 tambah 3 5 tambah 4 siwa. Oh, berarti kanggon sampai siwa. Nah, ini pendapat yang salah. Itu mengartikan Al-Quran tanpa ilmu, ya. Ya. Jadi itu ajaran yang sesat, jangan sampai diikuti itu. Ya. Nah, mungkin hanya ini dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan berikutnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nuqfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس وعلى الصاب المصابيح الغرر أمررت كفا سباحت فيها الحصى جيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة.